Sejarah penemuan angka. Sistem Hindu-Arab berasal dari India sekitar 300 sebelum Masehi dan mengalami banyak perubahan yang dipengaruhi oleh penggunaannya di Babilonia dan Yunani. Baru sekitar tahun 750 Masehi, sistem Hindu-Arab berkembang di Baghdad. Sekitar tahun 650 Masehi, penggunaan nol sebagai angka sudah masuk pada matematika India. Bangsa India menggunakan sistem nilai tempat dan nol untuk menandakan tempat yang kosong. Angka nol makin terkenal berkat matematikawan Persia. Buku Al-Khawarizmi yang berjudul On the Calculation with Hindu Numeral ditulis sekitar tahun 825, dan buku Al-Kindi yang berjudul Kitab Fi Istimal Al-Adat Al-Hindi atau On the Use of Indian Numerals ditulis sekitar tahun 830. Sistem penulisan bilangan. Angka Brahmi. Angka Brahmi adalah sistem yang digunakan di India yang menggantikan angka Kharoshi pada abad keempat sebelum Masehi. Angka ini ditemukan pada prasasti di Gua dan kuil Pona. Selanjutnya ada angka Gupta. Angka Gupta yaitu angka yang ditemukan sekitar abad keempat hingga abad keenam dan dibangun dari angka Brahmi. Jadi angka-angkanya itu mirip dengan angka Brahmi sebelumnya. Selanjutnya ada angka Nagari. Angka Nagari yaitu angka yang berkembang sekitar abad ke-7 Masehi hingga ke-11 Masehi. Nah, bentuk angka-angkanya itu ada pada gambar. Selanjutnya ada angka Hindu-Arab. Angka Hindu-Arab merupakan angka yang berbasis 10 yang memiliki 10 simbol untuk menyatakan bilangannya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan Hindu-Arab adalah sistem angka dengan kedudukan per 10. Sistem ini menggunakan sistem nilai tempat dengan basis 10 yang dipengaruhi oleh jari tangan dan berasal dari bahasa Latin decim yang artinya 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke aritmatika. Yang pertama ada penjumlahan. Penjumlahan dua bilangan yang pengerjaannya dimulai dari kiri dan penulisannya dimulai dari bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan penjumlahan dari 729 ditambah 654. Cara pengerjaannya bisa dilihat pada gambar, maka hasilnya yaitu 1383. Nah, untuk contoh soal yang kedua ada tentukan penjumlahan dari 3567 ditambah 5893. Cara pengerjaannya bisa dilihat pada gambar, maka hasilnya yaitu 9460. Nah, untuk yang kedua di sini ada perkalian. Perkalian dua bilangan yang pengerjaannya dikalikan dari kiri dan penulisannya dimulai dari bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan perkalian dari 864 dikali 8. Cara pengerjaannya bisa dilihat pada gambar dan hasilnya yaitu 6912. Untuk soal kedua ada 246 dikali 12. Cara pengerjaannya bisa dilihat pada gambar dan hasilnya 2952. Tokoh matematika India, Surya Siddhanta adalah salah satu buku astronomi terawal India. Meskipun karya tersebut dalam dari sekitar setelah tahun 400 Masehi. Dalam Siddhanta terdapat peraturan-peraturan yang menjelaskan pergerakan benda-benda angkasa yang sesuai dengan letak asli mereka di langit. Surya Siddhanta memperkenalkan fungsi trigonometri sinus, kosinus, dan balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit.
Brahmagupta adalah matematikawan besar India berikutnya. Ia hidup dari tahun 598 sampai 660 Masehi. Karyanya yang terkenal adalah Brahma Siddhanta yang terdiri dari dalil dan peraturan. Pada tahun 628 Masehi, Brahmagupta menulis sebuah buku. Dalam buku barunya, ia menulis 2 bab tentang matematika yang di dalamnya terdapat teorema-teorema yang sudah diakui sebagai teorema yang benar. Di samping itu, terdapat pula beberapa teorema Brahmagupta yang eksak, yaitu dengan memanfaatkan rumus-rumus Archimedes Heron. Aryabhata adalah matematikawan dan astronom India yang lahir pada tahun 475 Masehi dan meninggal pada tahun 550 Masehi. Dia hidup di zaman yang sulit untuk mengembangkan matematika. Bahkan pada masa itu, dia merupakan satu-satunya orang yang menemukan rumus-rumus matematika di zaman modern. Pada tahun 499 Masehi, ia membuat sebuah karya besar yang merupakan sebuah kitab dengan judul Aryabhatiya. Di dalamnya memperkenalkan fungsi versinus, tabel trigonometri India pertama tentang sinus, teknik-teknik algoritma Aljabar, dan lain-lain. Madhava adalah matematikawan dan astronom India dari kota Irinjalakuda. Ia merupakan pendiri sekolah astronomi dan matematika Kerala. Madhava dianggap sebagai salah satu matematikawan astronom terbesar pada abad pertengahan dan telah menyumbangkan kontribusinya dalam hal besar. Karya Madhava diduga dikirim ke Eropa melalui misionaris-misionaris Yesuit dan pedagang yang aktif di sekitar pelabuhan Kochi, sehingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan kalkulus di Eropa. Tokoh matematika Arab. Yang pertama ada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm, Uzbekistan tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Dalam bukunya, Al-Khawarizmi memperkenalkan kepada dunia ilmu pengetahuan angka 0 yang dalam bahasa Arab disebut sif. Buku pertamanya Aljabar adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Selanjutnya ada Abu Al-Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ismail Buzan. Abu Wafa Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Ismail Al-Buzani lahir pada tanggal 10 Juni tahun 940 Masehi atau 328 Hijriah. Di bidang ilmu geometri, Abu Wafa memberikan kontribusi signifikan bagi pemecah soal-soal geometri dengan menggunakan kompas, kontribusi ekuivalen, kontribusi heksagon, setengah sisi dari segitiga sama kaki. Selanjutnya ada Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada masa penerjemahan besar-besaran karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan memang sejak didirikannya Bait Al-Hikmah oleh Al-Ma'mun, Al-Kindi sendiri turut aktif dalam kegiatan penerjemahan ini. Ia adalah filosof berbangsa Arab dan dipandang sebagai filosof Muslim pertama. Al-Kindi telah menulis hampir seluruh ilmu pengetahuan, di antaranya ia sangat menghargai matematika. Bagi Al-Kindi, mukadimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Yang terakhir ada Al-Batani. Al-Batani atau Muhammad Ibnu Zabir Ibnu Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia lahir di Batan, Mesopotamia dan meninggal di Damaskus pada tahun 929. Dalam bidang matematika, Al-Batani banyak berperan dalam hal trigonometri. Istilah, pengertian, dan sejumlah rumus sinus dan kotangen berhasil diuraikannya dengan sempurna, lengkap dengan tabel-tabelnya dalam bentuk derajat-derajat sudut.